Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja. Allahumma ighfir ummatan li nabiyyina Muhammad padu'auna ya Allah khairan lahum bil hayat. Allahu Allahu Allah, Allahu 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 Allah ya wasi'ar raja. Allahumma aslih ummatan li nabiyyina Muhammad fayaslahul ummata min firaq wasatan lahum bil khairi. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja. Allahumma astur ummatan li nabiyyina Muhammad fasalamal abda min bala tayyiban lahu bil bilad. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allah ya wasi'ar raja. Allahumma arzuq ummatan li nabiyyina Muhammad ayarihul abdu li gina salama lahu minal fakri. Allahu Allahu ya Allah wasi'ar raja. Allahumma zkur ummatan li nabiyyina Muhammad fazaka
daiman lissolati wassalam. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Ya Allah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa abaihima wa ummahatihima wal masyaikh wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa sadaqata fi hajjal majlis. Syai'ul lakumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meneteskan karamat-karamat Syekh kepada pian sabarataan di sini. Allah menunjukkan karamat kemuliaannya untuk kita semua. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepada pian sabarataan yang hadir pada malam ini, mengabulkan segala hajat-hajat pian, meluaskan rezeki atas apa yang telah pian dapat selama ini. Mudah-mudahan menjadikan anak-anak pian, orang-orang sekeliling pian, keluarga pian, tetangga-tetangga pian menjadi orang-orang yang soleh, merasakan berkah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan pian sabarataan di sini yang hadir makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan bersama Nabi di dunia pada mimpi-mimpi pian, pada berjah kelak nanti, pada kematian-kematian kita dan pada akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil muhtaram li ashabil masyaikh, Guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, Guru Aini yang pada hadir malam ini, guru-guru yang lain yang berhadir dan bisa berhadir pada malam ini. Ibu-ibu yang ulun hormati, mudahan pian bahagia semuanya di sini, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di hati pian. Jenengan-jenengan di sini semuanya mudah-mudahan juga berbahagia keadaannya. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani mengisahkan tentang ahadun afradun pisujud wan nudur, yaitu orang-orang yang memiliki kehendak hanya kepada Allah. Yang kita tahu bahwa makom manusia itu ada tiga, paling tidak ada tiga: makom awam, makom kawas, dan makom kawasul kawas. Yang dibicarakan beliau ini adalah makam kawasul kawas, yaitu makam kawasul kawas di mana tidak ada kehendak orang itu kecuali hanya kepada Allah. Tidak menghendaki lagi bahagia, tidak tahu, senang dan susah tidak tahu, itu dunia. Akhirat bang, surga tidak tahu lagi, yang tahu itunya berkehendak hanya kepada Allah saja. Nah, makanya disebut orang yang ganjil, orang yang ganjil dari yang ganjil-ganjil. Nah, rajanya ganjil dari nang ganjil-ganjil ialah hum ahadun afradun. Mereka adalah hanya punya kehendak satu saja hidup di dunia ini, berkehendak kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu rasanya sulit mencari orang seperti inilah, sangat sulit.
Tapi kita juga ingin tahu siapa mereka itu. Ya, yang Syekh mengisahkan, mereka ini sudah pada tingkatan wali. Mungkin di antara wali itu ada wali yang umum, katib. Yang wali itu ada 70.000 orang banyaknya jumlahnya. 70.000 orang di dunia. Banyak sekali, mudahan dia termasuk di dalamnya. Nah, ada lagi wali di atas 70.000 ini. Wali yang disebut dengan pasak bumi. Nah, orang pasak bumi ya Pak. Nah, bumi itu nggak ada pasaknya, kayak apakah hancur rupanya bumi itulah. Nah, ada namanya wali pada tingkat itu. Ada disebut lagi wali abdal, ada wali mukhyar, nah, atau wali yang di tingkatan, atau wali disebut dengan akhyar ya, al akhyar, sampai kepada wali kutub. Kutub itu ada 4, ada lagi rajanya kutub. Nah, kayak apa? Nah, itulah yang selama ini, selama 1400 tahun ini dikenal rajanya wali itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang setiap malam kita pengajian ini mendengarkan nasihat-nasihat beliau, sehingga wajar beliau bisa memberi penjelasan tentang demikian. Nah, wali pada tingkatan setidaknya yang ganjil itu, mereka itu siapa? Nijaul asyair, mereka itu ganjil. Nah, pembelah, jaka bahasa Banjar pembelah batung. Pembelah batung tidak lurus seperti pikiran kita, jadi kita susah memahaminya. Kalau kita dikasih orang duit, nyambut enggak? Nyambut. Namun sidin kan tidak nyambut. Sidin menolong orang, tidak mencari orang balas budi, meskipun budi tidak tahu-tahunya lah. Tidak balas budi, tidak tahu balas budi, jadi menolong. Saya mengisahkan ada kisah Ibnu Mubarak. Sidin biasa aja melihat orang berdoa keluar di anu sana lah, di timur tengah sana, melihat orang berdoa minta hujan tidak turun juga, sampai sholat istisqa orang minta hujan tidak turun juga. Sekali sidin mah angkat tangan, setumat aja sidin berdoa, sidin non Tuhan, langsung turun hujan hari itu juga. No, ini keganjilannya, orangnya biasa saja. Mu'adin fil ardi, mereka itu berada di muka bumi, berkeliling di muka bumi. Mulukum fiha, mereka itu sebenarnya memiliki kerajaan di dunia, tapi kerajaannya tidak dijahirkan Allah. Mereka terhubung dengan Allah. Jadi melihat musibah nih, orang banjir, kita melihat, alhamdulillah kita kada sini aja, bagus sudah tuh. Mun Paloy melihat orang banjir di Jawa, di Sukabumi, di mana nih? Hapus aja. Ya Allah. Nah, itu kan orang tidak punya hati. Tapi yang mereka ini berdoa angkat tangannya, padahal tidak ada kepentingan mereka kan. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Ya Allah, beri kebaikan mereka ya Allah. Selamatkan mereka. Doa mereka hibak seperti itu aja. Kalau tadi itu pian berdoa, Allahumma gfir ummata li nabiyina Muhammad, ya kah? Nah, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, ya kah? Ya Allah, lindungi, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Masya Allah, mereka selalu mendoakan. Jadi kita doanya bareng doanya bareng sama ya kah? Meskipun kita tidak seperti mereka mungkin, tapi tidak apa-apa, begitulah mereka yang memang pada tingkatan kawas. Hum syahnul bilad wal ibad, mereka itu pasaknya daripada negeri dan hamba-hamba Allah. Makanya kita disuruh menghormati semua orang. Kenapa? Kalau kita sering tidak menghormati, pas tidak terhormati nangka ini, celaka kita dunia dan akhirat lah. Kita tidak tahu siapa mereka itu, tidak tahu, tapi ada, tapi kita tidak tahu. Wayat paul bala anil khalqi, mereka itu mampu diberikan Tuhan menolakkan bencana bagi hamba-hamba Allah. Jadi mereka itu menolongi.
Maka boleh jadi ketika kita dalam kesengsaraan, ya Allah tolong aku, doa kita tidak didengarkan Allah, tapi karena dia berdoa kepada secara umum, ya Allah kabulkan orang-orang yang meminta kepadamu ya Allah pada hari ini. Ujar Sidin toh, sekalinya doa kita dikabulkan Allah, wah kita merasa wah hebat doa aku nih jar. Padahal barakat Sidin. Nah itu tuh Bo, ya kan Bo. Nah makanya kita Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan hadiah bacaan surah Fatihah. Hadiah hijab ndak ada daripada duduk bingung, hadiahkannya ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Ya Allah untuk hadrat Nabi Muhammad SAW, ibu bapakku, wa walidaina, wa masyaikina, guru-guru ulun, mbak itu masa wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayullahumul Fatihah. Baca Fatihah. Berarti kita terhubung lawan nang sidin-sidin tadi tuh. Ngit sidin, doa sidin sampai kepada kita juga. Babarakat hidup kita. Nah, iyalah. Nah, melihat orang Tuhan yang sudah dikubur, duduk di atas kubur lah. Kada di atas anunya tuh, Bang, duduk di atas kubur tuh. Di mana? Nya ada orang wah ini haram jar. Membaca Yasin di atas dikubur aja. Ternyata haram dikubur orang hidup-hidup. Lah, nah bacakan Fatihah. Kada bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Indonesia. Untuk sidin nang berdua nih, nah ya Allah Abah Mama ulun Al-Fatihah, bacakan Fatihah. Nah, ini dalam surah Fatihah tuh maknanya sudah luas. Maknanya doa aja Nabi. Ad-du'aul abdalu doa Alhamdulillahirabbil alamin, atau surah Fatihah. Seabda-abdalnya doa tuh surah Fatihah. Jadi bila pian bingung nih doanya nang kayak apa, menyampaikan non Tuhan nih, baca surah Fatihah. Niatakan apa hendak, Bu? Niatakan apa hendak baca surah Fatihah tuh, karena Nabi mengatakan seabdal-abdalnya doa adalah surah Al-Fatihah. Nyaman mana kalau dalam agama nih, daripada bingung main dumka, main catur kajarna, ya kacau benar. Baik baca surah Al-Fatihah. Wa bihim yamtaruna bihim wa yamtaruhullahu sama wa bihim tunbitul ard. Mereka itulah pada saat kekeringan, mereka itu yang selalu berdoa kepada Tuhannya, ya Allah turunkan hujan ya Allah. Kita orang-orang awam apa? Orang awam tahunya mengeritik Allah. Kenapa jadi kemarau ini pina panjang mana lah ini jar. Pina makin panas tiap hari ini jar. Iyalah mengeritik Allah enggak? Mengeritik Allah yang mengatur segala urusan. Kenapa lah jadi panas benar? Umak ini jar. Jangan kepala jar, bisa makin botak ini jar. Parut gini jar, kelaparan dapatnya panas nih jar. Macam-macam aja kita ngeritik. Iyalah mengeritik alam. Astagfirullahaladzim. Mereka, ya Allah turunkanlah hujan. Hari ini tidak dikabulkan Allah, berdoa lagi, dia berdoa lagi. Yamturuna, Allah menurunkan hujan gara-gara mereka memanjatkan doa untuk kepentingan kaum muslimin. Bahkan bukan hanya kaum muslimin, siapa aja di dunia ini yang hidup. Kita mendengar di mana nih orang memerang Islam, ya Allah kutuk mereka ya Allah. Kalau mereka pemberi, ya Allah damaikan mereka, sadarkan mereka kepada agama Allah. Watun bitul arda, mereka berdoa supaya bagaimana bumi ini hidup. Nang kemarau tadi itu jadi lintukan habis. Termasuk juga pohon waluh. Para lagi paluh nak bunuh diri di pohon waluh. Lah, masya Allah, mereka berdoa ya Allah tumbuhkanlah di muka bumi tanaman-tanaman yang bermacam ragam. Itu jerseh ganjil, mereka itu ganjil. Kalau orang berdoa untuk dirinya sendiri aja lah. Sidin memang berdoa untuk siapa? Untuk umat, untuk manusia, untuk kebanyakan manusia. Nah ganjil kelak, ganjil enggak? Ganjil itu aja ganjil ngarannya. Nah
Tapi ngalih Sidin mencari kene nadir, bahkan di sini disebut nadir, bainan nadir, atau di antara nang ganjil Sidin yang paling ganjil, rajanya ganjil dari yang ganjil. Masya Allah. Bi bidayati amrihim, atas segala persoalan manusia. Wa min baladin ila baladin, terkadang Sidin berjalan dari tempat negeri satu ke negeri yang lain, melihat keadaan kesusahan orang untuk berdoa kepada Allah aja wajalla. Min kurabin ilal kurab, dari satu reruntuhan kepada reruntuhan yang lain. Kullama arafu fi maudi'i tahidu minhu, mereka selalu mengetahui apa yang sunyi dari makhluk ini. Maksudnya kesusahan makhluk itu mereka mengerti, dan mereka meminta kepada Allah agar memberikan jalan keluar kepada umat manusia. Masya Allah. Yarmunal kulla warai juhurihim, mereka melemparkan segala persoalan itu mereka lemparkan wara'a juhurihim, mereka berada di belakang, dia itu berada di belakang mereka. Maksudnya mereka selalu melihat keadaan itu, melemparkan persoalan kepada Allah. Segala persoalan umat ini diangkatnya kepada Allah agar Allah kasihan kepada makhluk ini. Subhanallah. Wa yusallimuna mafatihad dunya ila ahliha, dan mereka selalu berdoa keselamatan bagi umat di dunia ini. Masya Allah. Makanya Nabi itu kan, yang orang-orang yang ganjil ini kan warisan dari Nabi nih. Cuma kita karena hanya membaca teks keagamaan, seringkali kita lupa terhadap maksud dari teks-teks keagamaan. Contohnya waktu perang Uhud ya, perang Uhud. Darah Nabi itu mau jatuh ke tanah, langsung diambil Nabi, disapukan Nabi ke badan Nabi, ke baju Nabi. Jadi baju Nabi itu berdarah, kena gigi beliau. Menurut riwayat ada gigi, ada mengatakan kena di sini, pokoknya berdarah. Gigi kita ini kan mudah berdarah. Waktu itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa jadi engkau sampai sebegitu menjaganya darah? Lalu kata Nabi, aku khawatir kalau darahku jatuh ke bumi ini, Allah menurunkan bencana yang sangat besar kepada semesta alam. Jangan dipahami darahnya, jangan dipahami johirnya, tapi kita pahami perasaan Nabi apa? Kita pahami perasaan Nabi. Nabi tidak mau bencana kehidupan dunia ini, ya kah? Meskipun itu persoalan agama, mungkin tidak perlulah pakai bencana. Misal dalam konteks sehari-hari, pian berkelahi suami istri, bini pian ini tidak mau sholat 5 waktu, kadang mau ngerjakan sholat, kadang tidak, berkelahi pian. Nggak usah nih berkelahi, ya kelak mbak diingatakan sudah tetap disayangi bini, bakal ya papang, karena masuk neraka itu hak seseorang, masuk surga juga hak seseorang. Nggak bisa kita mengarasi. Yalah, dipadahi kalinya tidak sembahyang juga, nah nggak usah gara-gara itu bercerai. Beda kalau istri melahong misalnya, maaflah, tahulah melahong, melundu boleh. Iyalah, nah itu nggak bisa apa-apa lagi kita biar ya kalah lah. Nah ya kalah lah. Nah, karena bebinian ini misalnya, maaf bulah kadada pengbian nih, kadada ini memadahin yang lakiannya nih abahnya supaya jangan karas bana lawan binian nih kan ada tabiat kadang-kadang bila berpenderan tuh asik sesama kawanannya, ya kalau lah mericau berpenderan tuh sampai nong ke langit berpenderan jenya mbah, ya kalau lah nang laki sangit mau kadada gunanya marah-marah yang nggak usah gin mbah di kawai bini tampaikan duit. Nah pas ada rezeki kan anu jarang bini lon ke kawan, aku bulik lah jarang bini. Ya kalau po iya lah po, aku bulik lah jarang bini. Nah dosa mama ya nya
Karena pas ada rezeki lain kayak itu pulang. Lalu sadar nang bini, oh maksud laki kuning jangan tapi banyak bependeran orang. Rezeki terlewati kena. Ya kelak. Nah, masya Allah. Nah, bila ada nang kayak itu gue laki pian ganjil berarti laki pian. Nah, masuk nang bagian ganjil tadi itulah. Nah, mudahan pian jadi ganjil semuanya. Di sini yang hadir ganjil lah. Nah, ganjil artinya satu kebaikan bagi pian. Itulah Allah. Jar Nabi, Innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, Allah menyukai yang ganjil. Yang tadi itu tuh, itulah ganjil manusia dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin kota seribu sungai, janji indah hidup penuh damai. Orang Banjar Islam banyak ramai, kota yang dibelah oleh sungai-sungai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tajil barkati sholatan tubarikuni biha wa hayati wa mauti wa auladi wa amali wa tijarati wa baladi Banjarmasin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi rahmatillah.